Terima kasih Bu Anti, Bapak-bapak dan Ibu. Mohon izin kedua kali menyampaikan hal di sesi ini. Saya coba share dulu. Nanti kalau Baik. saya agak something ribet, saya dibantu panitia ya. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah ada ini bisa berarti. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Baik. Terima kasih Bu Anti atas waktunya 25 menit. Semoga nggak lebih nanti. Baik, Bapak-bapak dan Ibu dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ini ternyata hanya FKM doang ya Bu Mia ya? Ya, hanya FKM Ya Ibu, saja. jadi memang ini keperluannya untuk awalnya hanya internal FKM gitu, agar prosesnya cepat gitu dan lain-lain gitu. Kalau misalkan ke yang lain, saya agak takut apa ya Bu ya, nggak enak lah ya Bu ya, makanya kita rekam. Jadi nanti rekamannya untuk yang Ibu bisa nanti kita potong, kemudian kita bisa berikan rekaman itu di grup, kurang lebih seperti itu Bu. Nanti untuk setiap pembicara kita kasih di grup gitu Yang nggak Bu. usah dipotong, di lainnya juga bagus kan? Iya, setiap pembicara kan nanti ada sesi Ibu, ada sesi apa namanya, sesi Bu Yuni, Mbak Winda. Nanti setiap sesi itu nanti kan dikasih judul nanti dengan link yang berbeda untuk diakses oleh semua dosen di Universitas Binawan gitu Bu. Oke, good. Jadi ini hal yang bagus sih menurut saya. Cuman kalau bisa lebih enlarge nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Pasti FKM punya kebijakan tersendiri juga. It's okay. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, saya sebetulnya kalau dibilang publikasi banyak, enggak juga sih. Karena saya masih terus berjuang untuk bisa masuk ke yang level internasional, terutama level internasional yang terindeks dan bereputasi. Tapi kalau insya Allah sih kalau untuk yang nasional sudah mengalami beberapa kali bagaimana proses review dan lain sebagainya itu. Dan kemudian hari ini saya akan sharing mungkin satu tidak menggurui, dua lebih kepada saya ingin supaya kita flashback, supaya package-nya lengkap gitu ya. Jadi ketika kita bicara publikasi, kita bicara publish, maka kita nggak bisa terlepas dari apa yang dipublikasi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan dosen, maka yang dipublikasi pastinya adalah hasil penelitian. Sehingga pagi ini saya bermaksud sharing terkait dengan hal-hal yang ini. Jadi ada what is research, and then we talk about the how important research, terus dan terakhir kita akan bicara make your own need, make our own need terhadap riset ini sendiri. Jadi kurang lebih ini nanti akan brief aja, nggak akan sampai sangat detail, tapi menurut saya juga akan belajar, teman-teman juga akan belajar, nggak ada salahnya kita saling membuka kembali. Ini yang tadi sekilas. Jadi benar bahwa saya kebanyakan risetnya di psikologi, khususnya di psikologi industri dan organisasi. Terutama saya banyak banget publikasi saya terkait dengan resistant to change, dan ini sekarang saya sedang nyiapin untuk suatu monograf yang isinya adalah berangkat dari semua riset-riset saya yang related dengan resistant to change. Terus kemudian talent management, organizational development, dan psychological measurement development. Dan yang terakhir ini yang sekarang sedang saya upayakan untuk patennya. Jadi ada beberapa alat ukur yang sudah saya hasilkan di tingkat psikologi. Terus pertama ini dulu. Ya ini semuanya udah pakar lah ya. Semua sudah pernah nulis skripsi, pernah nulis tesis, semuanya pasti sudah jago terkait dengan research. Nah, kalau kita bicara tentang research, sebetulnya tidak lepas dari dua hal ini kalau kita mau mendefinisikan nantinya ya. Tapi kalau saya melihatnya overview pertamanya adalah ini terlebih dahulu. Apapun yang akan kita pahami, kenali dulu. So we should know what the definition of the research itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara riset, ya kita harus paham riset itu apa, maksudnya apa. Terus kemudian karakteristiknya apa, kriterianya, sehingga supaya apa yang kita lakukan itu clear, itu sebagai riset atau bukan. Atau jangan-jangan hanya sebagai common sense aja.
Nah, ini juga kita harus clear juga, harus kita define dengan bagus. Dan yang selanjutnya adalah bicara tentang kuantitatif dan kualitatif riset. Ini adalah dua pendekatan. Nanti saya akan brief sedikit juga. Terus kemudian ini yang pertama, dimanapun di buku apapun, di referensi apapun, kalau kita berbicara terkait dengan riset, pasti selalu diawali dengan sistematik dan objektif. Sudah pasti. Dimanapun, monggo silakan dibuka di buku-buku panduan risetnya. Itu udah pasti, karena memang polanya tertata, tersistem, dan harus objektif. Sehingga kalau risetnya kayak psikologi, itu riset yang sangat kental dengan yang namanya subjektivitas. Itu makanya dari sisi pengukuran harus benar-benar kuat. Harus benar-benar dibuat sedemikian rupa, jangan sampai itemnya bermakna ganda, dan lain sebagainya, in term of menjaga objektivitas analisis tadi. Nah, yang dianalisis apa? Pastinya data. Data itu apa? Hasil observasi kita. Dan terus kemudian fungsinya apa? Generalisasi. Generalisasi itu adalah bagaimana memberlakukan hasil penelitian kita untuk masyarakat yang lebih luas, untuk populasi kita. Kemudian prinsip-prinsipnya seperti apa, teori-teorinya seperti apa, ini yang sedang kita develop dengan menggunakan penelitian itu. Yang artinya ketika kita berbicara tentang research, maka masuk kepada topik yang kedua, bahwa research ini akan mengisi gap dari pengetahuan. Jadi kalau dosen yang nggak pernah meneliti, dosen yang nggak pernah melakukan riset, biasanya ketika dia mengajar, basicnya bahasa sumbernya hanya dari bacaan. Bagus kalau bacaannya terupdate. Cilaka banget kalau dia ngajarnya pakai buku catatan dia waktu kuliah dulu. Apalagi kalau dia ngajarnya kemudian mata kuliah yang dia sangat sukai karena dosennya sangat bagus, kemudian dia mendewakan dosen itu, semua apa yang diberikan dosen diberikan lagi ke mahasiswanya tanpa dia melihat referensi lain. Nah, itu sangat jangan dilakukan. Jadi konteks riset ini nanti yang akan membingkai kita bagaimana novelties dan kebaruan yang kita miliki. Dan ini adalah karakteristik riset itu sendiri. Empiris pasti. Jadi dia ini ada metode analisis yang memang harus diikuti. Logik, iya. Harus based on valid prosedur dan principle. Dan cyclical. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa step-step penelitian itu sendiri di dalamnya menyebutkan harus ada publikasi. Sehingga bingkai etika penelitian itu pasti akan dimuat di dalam publikasi itu sendiri. Ini siklenya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau di antara Bapak dan Ibu masih berpikir bahwa meneliti itu something yang sulit, mungkin itu harus dipertajam secara kognitif. Kita bisa melakukan cognitive behavior therapy kita. Jadi secara kognitif kita pertanyakan kembali, sulitnya ada di mana. Ini ada 8 step yang selalu bersikel. Jadi ketika teman-teman itu selesai melakukan analisis data dan menuliskannya, maka teman-teman itu bisa masuk kepada identifying problem lagi. Karena in the end of our research, usually we can find bahwa apa sih yang masih kurang dari penelitian kita. Apa yang tadinya kita anggap sudah akan diteliti, ternyata setelah ketemu di lapangan, loh, ternyata ada aspek ini ya, tapi itu kan saya nggak neliti. Apa terus kemudian harus dipaksakan diteliti, kemudian dicari ini, itu nggak akan selesai. Better stop. Kemudian apa? Itu dijadikan sebagai peluang riset ke depannya. Siapa yang melakukan? Boleh peneliti lain, boleh Bapak Ibu sendiri. That's why kalau kita berbicara siklus ini, ya, orang itu kalau sudah sekali ngeriset, saya selalu bilang, dan mahasiswa saya kecenderungannya kemudian cuma ketawa ketika saya bilang, orang kalau sudah sekali meriset itu pasti akan ketagihan. Pasti akan edik. Kenapa? Karena siklus ini. Itu anak-anak, ibu meneliti kan sulit banget gini-gini. Nah, saya challenge kemarin, semester kemarin saya ngajar metode penelitian. Nggak bisa, ibu nggak mau hanya sampai proposal, saya bilang begitu. Dan saya amazing, ya mungkin ini saya terlalu lebay ya, tapi saya amazing banget sama anak-anak itu gitu loh. Mereka, ini riset kemarin yang saya ajarkan adalah metode penelitian kuantitatif, which is analisisnya pasti harus menggunakan statistik dan pakai softwarenya SPSS.
3 mahasiswa saya ini nggak ada satupun yang punya laptop. Kita sedang study from home, saya sedang ada di Jawa Timur, anak-anak ada di Bogor dan di Jakarta. Bingung nih saya, ini gimana caranya minjemin laptop, gimana caranya gini-gini. Sampai saya kepikiran, kalian beli deh, saya bilang gitu. Ini nanti ibu pikirin, ibu ini, ibu jangan, katanya. Oke. Terus gimana? Ayo kita cari solusi, saya bilang gitu kan. Artinya apa? Kita harus terlibat dengan student kita, harus engage dengan student kita untuk melakukan ini. Ketika kemudian mereka selesai melakukan analisis data penelitian, laporannya dia sampaikan, kemudian saya paksa dia untuk diseminasi, undang beberapa dosen, undang beberapa teman-teman adik kelasnya. Akhirnya apa? Sekarang PKM dia kemarin menelpon ke saya, Ibu, kita kan kemarin sudah ada hasil penelitian, kita bisa dong ikut yang mahasiswa itu, yang PKM-nya mahasiswa itu yang skema artikel ilmiah. Oh, bisa banget. Kenapa enggak? Walaupun bobotnya enggak gede. Nah, ini loh. Jadi pengalaman yang membekas bagus ini yang akan kemudian men-trigger kita terus-terusan melakukan, sehingga apanya yang tadi kita pikir sulit, apa yang tadi kita pikir ini menjadi something yang berat, itu akan kita enjoy menikmatinya. Karena in principle manusia itu akan cenderung mengulang apa yang membahagiakan. Itu sudah prinsip dasar secara psikologis. Kalau kita berbicara sesuatu yang satisfied, maka orang akan cenderung mengulanginya. Nah, itu prinsip belajarnya seperti itu. Nah, ini adalah cycle-nya. Nah, di ujung terakhir ini adalah writing report. Sehingga kalau kita berbicara apa hubungannya publikasi dengan riset, ya otomatis publikasi ini adalah ujungnya dari riset itu sendiri. Sebuah hasil penelitian dikatakan ilmiah bila tersiarkan. Salah satunya, bila didiseminasikan, bila orang lain mengetahui. Semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang mencitasi, itu menandakan bahwa riset kita itu semakin valid. Secara eksternal, validitasnya terpenuhi. Itu. Nah, kemudian next-nya ketika kita bicara terkait dengan research cycle, maka ini yang tadi saya bilang, beberapa pendekatan penelitian itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif, basically, yang membedakan hanya proses pencarian data dan proses analisis datanya dan jenis datanya. That's the difference. Dari bab 1-2-nya sama, dari mulai bagaimana mendefinisikan problem statement-nya dan bagaimana merumuskan kajian pustakanya sama, tapi begitu sudah berbicara kepada how to collect the data, terus what kind of the data, and then how to analyze the data, it's the different thing. Spesifiknya paling gampangnya adalah kalau kita bicara kualitatif, maka kita akan berkecimpung dengan kata-kata. Kita akan berkecimpung dengan verbal analysis. Sehingga proses pengambilan datanya pun biasanya akan sangat related dengan proses-proses yang menghasilkan data verbal. Interview, kuesioner terbuka, forum group discussion, focus group discussion, ethnographic, whatever, observation, dan lain sebagainya, tapi cirinya adalah dia menghasilkan data verbal. Analisisnya gimana? By tema. Ya. Saya sangat kentalnya di kuantitatif. Sejauh saya melakukan penelitian dari tahun 96 sampai sekarang, karir saya sebagai seorang dosen dan peneliti, kualitatif itu saya hanya jalankan yang purely kualitatif 2 kali, yang lainnya kualitatif lebih kepada karena market research atau karena applied research. Ini kepentingan dari permintaan dari salah satu produsen. Jadi yang saya lakukan itu, yang market research pun lebih kecenderungan statistik yang deskriptif, bukan yang, tapi kualitatif sendiri yang pure kualitatif saya baru 2 kali melakukan. Dan dari situ saya tahu bahwa kekuatan saya bukan di kualitatif, kekuatan saya. Nah, this is one of our keharusan yang kita tahu bahwa our strength itu ada di mana gitu loh, kekuatan kita ada di mana. Jadi jangan palu gada, jangan apa yang lu mau semua ada, jangan gitu. Jadi we should knowing our limit, kita juga tahu our strength, our weakness, sehingga jangan semuanya diiyakan di situ. Nah, kalau kemudian bicara terkait dengan penelitian kuantitatif, maka itu kebalikannya. Kuantitatif pasti akan berbicara terkait dengan collecting datanya menggunakan alat-alat yang akan merubah menjadi angka. Kemudian analisisnya juga pasti akan menggunakan statistik. Dan in prinsip, kenapa saya kenapa saya merasa lebih kuat di kuantitatif?
Karena ini lebih pada kebiasaan. Karena sudah terasahnya di sini, maka saya terasahnya di kuantitatif ini. Dan biasanya kalau kita riset kuantitatif, itu proses generalisasinya based on quantified yang memang basic signifikansinya itu empiricalnya terbukti. Bukan berarti yang kualitatif empiricalnya nggak terbukti, tetapi kalau kualitatif itu memang kelemahannya salah satunya tidak bisa untuk dilakukan generalisasi, hanya berlaku untuk sekelompok data yang memang dia teliti tadi. Makanya di kualitatif nggak perlu besar datanya, tapi kalau di kuantitatif supposed to be memenuhi minimum teorema terlebih dahulu kalau mau supaya asas normalitasnya terpenuhi dan memenuhi kriteria outsamplingnya juga. Ini sekilas terkait dengan research dan kemudian seberapa penting sih penelitian ini. Saya nanti akan kupas beberapa data ya di sini ya, termasuk nanti teman-teman bicara tentang publikasi itu pentingnya untuk dosen seperti apa, nanti kita akan lihat di bagian ini dan bagian setelah ini. Yang pertama adalah teman-teman saya ajak melihat ini dulu. Ini saya dapat dari Tempo, walaupun sumbernya adalah dari Kemristek Dikti, tetapi ini masih per tahun 2019, belum tahun 2020. Kalau kita lihat trennya dari tahun 2018 ke 2018, semua negara di ASEAN itu tren penelitiannya naik sampai 2018. Sampai 2019 yang trennya naik hanya Vietnam, walaupun slightly. Tapi yang lainnya semuanya decrease. Semuanya turun. Ini apa? Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman ini paham aware terhadap apa yang terjadi, perkembangan boomingnya Scopus dan lain sebagainya itu adalah di sekitar tahun 2016, 17, 18, 3 tahun ini. Itu sudah mulai semua orang mulai mendewakan Scopus dan lain sebagainya. Sehingga ini yang membuat kita jadi kepanasan ketika kita waktu itu pernah berada di posisi yang lebih rendah daripada Thailand, bahkan lebih rendah daripada Vietnam, jumlah risetnya di Indonesia. Kemudian mulai digalakkan yang menurut saya sekitar tahun 2013 atau 2014 ya, yang di situ mulai diwajibkan bahwa S1 sebelum sidang skripsi harus nulis karya ilmiah minimum dimuat di repositori university. S2 harus menulis di jurnal nasional. S3 nulis di jurnal nasional waktu itu. Terus kemudian akreditasi nasional. Kemudian bergerak lagi syaratnya. S2 harus akreditasi nasional sebelum dia sidang tesis. S3 harus Scopus atau harus internasional, reputasi, impact factor-nya tinggi, misalkan seperti itu. Dan ini yang kemudian di beberapa universitas membuat lama program doktor itu selesai. Ya. Saya termasuk yang berada di peralihan. Saya lulus tahun 2012 waktu saya selesai sidangnya 2011, 2012 wisudanya. Itu saya belum terkena peraturan itu. Jadi kalau kemudian saya ditanya, Bu Ninin S3 selesai berapa tahun? 3 tahun. Ya memang saya selesai 3 tahun. Tapi itu tadi belum ada kewajiban saya harus submit. Cuman memang ada kewajiban bahwa saya harus presentasi internasional. Itu so far somehow easier than kita publikasi gitu, kita publish jurnal. Nah, ini kemudian meningkat. Nah, mungkin pada titik jenuhnya di tahun 2018, kemudian kita 2018 sempat berada di tempat yang paling tinggi di se-ASEAN itu. And then kemudian decline. Dan kita kembali berada di bawah Singapura tahun 2019. Nah, sekarang posisinya bagaimana? Barusan saya lihat di Sinta, ini yang terjadi. Kurang lebih trennya masih sama. Maaf. Kurang lebih trennya masih sama. Jadi ketika kita melihat di tahun sampai tahun 2020, itu pun juga terlihat dari prosesnya itu ada decrease. Ini tahun 2020 ini juga kayaknya yang dilaporkan adalah aktivitas yang di 2019. Jadi sama. Baik sumber Sinta maupun dari yang disampaikan oleh Tempo tadi sama. Nah, challenge-nya sekarang kita adalah ketika riset kita sudah banyak banget, seberapa besar sih riset kita ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat? Nah, itu nanti yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Sehingga
ketika kita melihat grafik-grafik tadi, kita harus memahami ada 7 fenomena yang membuat kita itu harus realize bahwa research itu menjadi something yang memang harus kita lakukan. Pertama, riset itu bukan hanya untuk kepentingan saintifik, tapi untuk non-saintifik itu juga diperlukan. Saya itu riset saintifik saya kebanyakan dana mandiri. Tapi ketika riset non-saintifik yang artinya untuk publikasi, untuk applied research, tetap aja saya gunakan secara saintis, tapi slightly nggak terlalu ketat ketika saya bicara tentang basic research. Ketika saya melakukan market research misalkan, ketika saya diminta untuk meriset tentang untuk membuat kebijakan publik, ketika saya diminta untuk melakukan penelitian kayak kemarin, saya diminta untuk melakukan penelitian terkait dengan consumer research, consumer behavior. Itu saya lakukan. Nah, ini karena saya diminta oleh swasta, maka ya pasti ya saya pertimbangkan semua hal yang bisa dirupiahkan. Nah, dari rupiah ini, dari yang non-scientific research, dari yang applied research ini, saya kemudian memanfaatkannya untuk pengembangan riset basic saya. Yang kedua, yang kedua ini related dengan bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena yang ada di sekitar kita, tetapi based on science, based on research. Itu makanya ketika saya ditanya, kok mudah banget sih melakukan penelitian, kadang kita nyari problem penelitian aja susah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu masih sulit menemukan apa yang harus aku teliti, artinya Bapak dan Ibu masih perlu meningkatkan kepekaan. Perlu melihat-lihat, perlu memperluas networking, perlu bergaul, perlu ngelihat apapun yang ada di sekitar kita. Karena yang sedikit apapun, kecil apapun itu bisa menjadi sebuah isu penelitian. Ya. Jadi new problems, event, fenomena, dan lain-lain sebagainya yang ada daily dari kita, itu bisa kita lakukan riset. Yang sekarang aja coba, kalau Bapak Ibu klik di Google, riset about COVID-19, wah jutaan. Nggak hanya di Indonesia, around the world. Ya, itu fenomena yang menurut saya sangat bagus untuk kita jadikan contoh bahwa ternyata menjawab fenomena yang ada ini nggak bisa kalau hanya asbun gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa riset ini akan membantu kita untuk memahami baik itu fenomena-fenomena alam atau fenomena-fenomena yang memang ada di sekitar kita, ya. Terus kemudian tadi sudah disebutkan di pertamanya, dia akan memenuhi gaps antar pengetahuan, karena kan kalau kita berbicara terkait dengan pengetahuan nggak mungkin dia statis, dia pasti akan bergerak. Satu contoh, di bidang saya di psikologi, itu riset terkait dengan motivasi kerja di awal tahun 70-an itu booming banget. Itu menjadi satu pendekatan yang sangat luar biasa, semua riset tentang motivasi kerja. Kemudian bergerak, ternyata motivasi aja nggak cukup. Orang itu harus lebih komit terhadap pekerjaannya. Komitmen, bahwa bagaimana dia komit dengan pekerjaannya, dia komitmen dengan tugasnya, komitmen dengan organisasinya, ujung-ujungnya adalah dia loyal. Bagaimana kita bisa menjaga karyawan ini retentionnya tinggi, loyal dari perusahaan. Terus kemudian hari gini mulai berkembang, orang bekerja itu bukan hanya untuk perusahaan. Sehingga loyalitas ini pasti dipertanyakan, lu mau bayar gue berapa? Orientasinya udah mulai ke sini sekarang. Kalau saya melakukan interview kepada para milenial, zaman beda banget. Jadi saya mulai praktek psikologi itu dari tahun 96 sampai sekarang. Proses wawancara, seleksi dan rekrutmen itu kalau kita bicara tentang yang newcomer gitu ya, tentang fresh graduate, itu trennya berbeda banget. Dulu ketika di awal-awal itu nggak banyak, bahkan nggak ada yang berani menanyakan saya itu gaji berapa. Kesininya, anak pertamanya, oke, yang ingin kamu tahu apa dari perusahaan organisasi? Tugas saya ngapain Bu nanti di pekerjaan itu? Oke, dari job desk-nya ini akan kamu lakukan gini-gini. Segitu saya dibayar berapa ya Bu ya? So easy bertanya seperti itu. Nah, ini menjadi suatu fenomena yang menarik yang harus kita kaji gitu loh. Karena ternyata kesininya orang sudah nggak akan lagi bicara komitmen, orang nggak akan bicara loyalitas, orang juga mulai bergerak lagi pada transaksional di situ. Tapi apakah semuanya gitu? Ya enggak. Kalau yang zaman-zamannya saya ketika direkrut lagi ke tempat yang lain juga nggak akan nanyakan itu. Ini saya bicara pergerakan generasi ini gitu ya.
Kemudian yang kelima, expand knowledge tadi. Dengan kita melakukan penelitian, riset kita, pengetahuan kita itu akan semakin bertambah. Kenapa? Salah satu dasar kita melakukan penelitian itu adalah ada previous research, ada penelitian sebelumnya. Sehingga kita akan tahu, oh terakhir ini standingnya ada di mana nih penelitian gitu kan. Dan yang keenam, bahwa kita bisa melakukan replikasi terhadap pengetahuan yang ada. Jadi kalau ada dilakukan di budaya A, kalau dilakukan budaya B, bagaimana, apakah berdampak, sama-sama dampaknya atau enggak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita bisa menyuarakan apa yang kita mau, apa yang kita miliki ke dalam penguatan pengetahuan yang bisa diterima oleh masyarakat. Kalau tidak based on research, Bapak-Bapak dan Ibu pasti akan sangat sulit menyampaikan kepada masyarakat sehingga akan dilihat. Kemudian, nah kalau kita spesifik ke dosen, itu kayak apa sih kalau kita spesifik ke dosen? Pak Bu, kan pasti tahu ya kalau dosen itu orientasinya 3 hal inilah ya, Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi kalau kita orientasinya kepada mendidik, meneliti, dan di masyarakat, itu di mediatornya berbeda tapi ujungnya sama, yaitu reputasi perguruan tinggi dan daya saing bangsa. Itu ujungnya. Tetapi melalui apa? Kalau kita menguatkan pendidikan, ya berarti kita akan menguatkan proses bagaimana mencetak SDM unggul. Bagaimana dia berilmu, bijaksana, berkarakter Indonesia, dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kalau di Binawan, orientasinya bagaimana kita bisa mengembangkan mereka itu dengan berakhlak yang sedang kita genjot sekarang ini gitu kan. Mereka bisa disiplin, mereka bisa profesional, mereka bisa bersih, dan mereka jujur dan seterusnya. Nah ini yang bisa kita lakukan dalam proses mendidik. Ketika kita berbicara proses meneliti, maka sumbangannya kemana? Sumbangannya pada inovasi baru. Inovasi itu tidak harus selalu urusannya sama teknisnya, tidak harus selalu urusannya sama teknik. Tetapi ketika kita bicara misalkan di dalam psikologi, saya bisa menyumbangkan bagaimana sih melakukan modifikasi perilaku di fase pandemi COVID ini. Gimana supaya parentingnya itu juga bagus, tetap sama berkualitasnya, misalkan. Nah, itu adalah upaya kita. Nah, kita dapatnya dari mana? Dari riset. Pengabdian pada masyarakat ini kontribusi nyata. Ini yang tadi saya bilang bahwa ketika kita berbicara terkait dengan penelitian, bagaimana caranya supaya penelitian itu terimplementasi ke masyarakat. Ya. Jadi masyarakat itu mendapatkan model penguatannya, model pemberdayaannya yang based on research, bukan hanya uji coba saja. Nah, semuanya nanti kalau itu dilakukan, daya saing dan reputasi perguruan tinggi pasti akan meningkat. Itu makanya ketika kita berbicara terkait dengan publikasi, terkait dengan riset dan lain sebagainya, bagaimana fungsi ke depannya ini kalau kita bicara terkait dengan apa yang di kelompok dosen. Nah, ini saya mendeteksi ada 7 hal ketika kita berbicara terkait dengan publikasi. Yang pasti pertama adalah kita mendiseminasikan hasil penelitian kita. Makanya di situ saya kasih tanda panah, melengkapi dari riset cyclic, ya, riset cycle-nya yang otomatis itu memenuhi kode etik dari penelitian itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, memberikan kontribusi pada bidang-bidang studi kita. Jadi kalau teman-teman let's say sedang melakukan penelitian di gizi, melakukan penelitian di K3, ya otomatis nanti akan memperkaya di bidang K3-nya, memperkaya di bidang gizinya. Kemudian influence policy, ini jelas banget. Influence policy ini. Ini sekarang kami di Himpunan Psikologi Indonesia sedang ngegolin undang-undang praktek psikologi. Nah, kenapa kita bermaksud mengegolkan undang-undang praktek psikologi ini? Tinggal 1 tahap lagi ini. Sudah masuk ke paripurna. Praktek psikologi itu adalah profesi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasti Bapak Ibu pernah dengar ada tes intelijensi, pernah tahu ada tes bakat dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dilindungi oleh undang-undang, maka Bapak dan Ibu akan dilayani oleh orang-orang yang nggak terstandar. Sehingga kalau kita pahami, kita lihat banyak banget di daerah-daerah itu masa tes intelijensi harganya cuma 35.000, 40.000 seperti itu.
itu sudah nggak jelas apa yang diteskan. Dan orang-orang awam yang nggak ngerti ya apa namanya, karena dia nggak ngerti yang ngikut aja. Nah, saya mau cerita bahwa kita melakukan kajian ini. Jadi di Himpunan Psikologi itu punya 34 wilayah. Di semua provinsi kita ada wilayahnya Himpunan Psikologi, ada perwakilannya. Di situ semuanya kita minta untuk melakukan riset fenomena-fenomena di wilayah mereka seperti apa, kemudian itu kita kolek, kita bikin dalam bahasa yang mudah untuk diketahui oleh Dewan, kemudian that's it. Kita presentasikan ke Dewan, kenapa sih Undang-Undang Praktek Psikologi itu penting. Nah, sekarang polisinya sedang mulai diturunkan. Nah, ini kaitannya dengan kenapa kalau kita publikasi perlu banget itu akan menginfluence policy. Jadi kayak semacam kita bikin skenario aja gitu loh. Jadi kemudian teman-teman setiap temuan dipublish, setiap temuan dipublish, setiap temuan dipublish, dan ini kemudian terrecognize oleh Dewan. Kemudian career advancement, ya, of course. Dia pasti akan berbicara terkait dengan bagaimana meluaskan karir kita. Itu kalau kita berbicara terkait dengan publikasi. Kalau kayak contohnya gampang adalah kita bisa menjadi terkoneksi dengan berbagai researcher di luar negeri misalkan, atau yang lain-lainnya. Kenapa saya tertarik dengan Resistance to Change itu karena salah satu pembimbingnya adalah salah satu promotornya Saul Orek, itu dia dari Yerusalem, dari Israel, dan karena dia tidak ada diplomatik dengan Indonesia, sehingga ketika saya menyatakan tertarik ini dia senang banget. Kenapa? Akhirnya ada yang bisa ngeriset di Indonesia gitu. Nah, saya sendiri ketika mau postdoc ke sana juga nggak bisa tapi artinya tetap berjalan gitu loh proses ini. Kemudian validasi dari peer review, ini yang tadi saya bilang external validity. Jadi ketika kita melakukan publikasi, penelitian-penelitian kita itu semakin banyak dibaca orang, semakin banyak disitet orang, semakin banyak diketahui orang, maka ketika ada feedback, nah itulah yang menjadi penelitian kita menjadi semakin tervalidasi. Yang keenam adalah enrich teaching material. Bapak-bapak dan Ibu, saya bawa Bapak-bapak dan Ibu coba bayangin ketika dulu kuliah. Ketika Bapak-bapak dan Ibu dulu kuliah, pasti membedakan mana dosen yang textbook, mana dosen yang sangat penuh experience, dan mana dosen yang bisa menjelaskan based on data. Feel yang kita rasakan sebagai mahasiswa beda nggak? Saya yakin pasti beda. Sehingga kalau dosen yang hanya sumbernya buku doang, ya dia ngomongannya ya wawasannya itu ya sebatas buku itu aja, gitu. Tapi ketika dia juga mengaplikasikan ilmunya, dia juga berperan sebagai, mungkin kalau di Gizi dia juga nutrisionis, praktek di sana, ketemu orang, memberi consulting bagaimana. Kalau di K3 dia juga melakukan praktek di bidang K3, ini kalau di perusahaan ini kondisinya begini, perusahaan begini. Tapi nggak tekstual gitu loh, tapi kontekstual. Itu sangat beda banget rasanya, sehingga mahasiswa juga semakin engage dengan apa yang sedang kita sampaikan. Saya senang banget ketika, kebetulan saya juga mengajar di MM, itu saya pegang manajemen perubahan. Ini yang saya gunakan untuk semakin memperkaya ketika saya bicara resistant to change, kita bicara tentang manajemen perubahannya itu bagaimana. Saya dari mana? Saya dari penelitian, saya bisa membandingkan gitu loh. Di Singapura tuh kayak gini nih hasil penelitian college saya, penemuan saya. Tapi di Indonesia, itu another thing. Prosesnya begini, ini yang terjadi. Nah, sehingga ketika kita bicara seperti itu, mereka jadi tahu, oh, jadi kalau di Indonesia tuh polanya akan seperti ini, Bu. Iya, jadi kalau kalian sedang mengadakan proses perubahan, ini yang harus kamu lakukan pendekatannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah recognition. Yes. Rekognisi ini berbagai cara. Bisa melalui invited speaker, bisa melalui kemudian teman-teman mengikuti call for paper, call for conference, bisa teman-teman publish ke jurnal, bisa teman-teman menulis ke koran, majalah atau media-media populer lainnya. Minimal teman-teman bisa nulis di blog, ya kan, blog kita itu. Tapi I don't think so sekarang mereka pasti masih mengaktifkan blog ini. Saya sendiri juga punya, tapi udah lama banget nggak kesentuh. Jadi orang sudah mulai akan mengarah ke arah sana. Terus kemudian ini ketika bicara tentang publikasi itu sendiri. Nah, gimana nih caranya nih supaya
dorongan meneliti supaya meneliti itu menjadi sebuah kebutuhan, bahwa supaya meneliti itu bukan hanya kewajiban, bahwa meneliti itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bahwa meneliti itu adalah sesuatu yang ya something yang kalau kita nggak melakukan kita kehilangan gitu. Gimana caranya? Siapa yang bisa membuat itu? Ya kita sendiri. Bapak-bapak dan Ibu pernah mendengar teori psikologi yang dikemukakan oleh Maslow? Ini ada hierarchical needs dari Maslow, ya kan? Maslow ini bilang orang itu nggak akan bisa memiliki aktualisasi diri kalau kebutuhan di bawahnya nggak terpenuhi pada batas minimum. Jadi this is really exactly hierarchical. Orang nggak akan bisa masuk ke dalam need security, need health, need keamanannya ini kalau basic need-nya nggak terpenuhi. Simple, cara gampang. Ketika saya memahami ini adalah bicara tentang biological and physiological need, bicara tentang basic need, bicara tentang kebutuhan yang paling dasar orang itu adalah biologi. Food, sleep. Lilin, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi. Ya. Nah, ini yang saya pahami adalah ketika saya masih dalam basic need, ketika saya makan, maka saya akan makan apa aja. Ketika saya dalam kondisi lapar, saya dalam kondisi basic need, saya keuangan cekak, saya makan apa aja. Tapi ketika saya sudah mulai basic need terpenuhi, saya makan mulai milih. Saya nggak mau yang ada MSG-nya. Saya nggak mau yang banyak gorengannya. Itu artinya apa? Level kebutuhan kita sudah naik. Sudah berada di level yang security. Dan begitu seterusnya. Level psychological need ini bagaimana kita bisa berteman, bagaimana kita bisa menunjukkan pertemanan kita, sosial kita, dan ketika self esteem maka bicara bagaimana harga diri kita terpenuhi, dan in the end adalah aktualisasi diri. Jadi sebagai dosen dikaitkan dengan penelitian dan publikasi, harapan saya ya jangan hanya sebatas untuk JFA dan BKD karena itu basic need. Gitu. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu masih di sini kebutuhan untuk melakukan penelitian dan publikasi, artinya Bapak-bapak dan Ibu masih di basic need. Supaya nggak di situ, berarti ada di mana? Harus mulai di sini. Ya, masuk supaya untuk recognition. Gimana sih nulis itu supaya nggak hanya asal nulis aja, yang penting BKD-nya terpenuhi, nggak hanya begitu. Tapi ada citasinya, ada kepuasan mahasiswanya, ngikuti conference, diundang bicara di sana dan di sini. In the end, aktualisasi kita ada di sini. Bahwa publikasi dan riset itu menjadi habit, menjadi kebutuhan diri, dan menjadi hungry of novelties gitu, kehausan akan noveltiesnya itu sangat tinggi gitu. Ya. Nah, kemudian kalau itu sudah, saya ini lebih kepada beberapa hal yang bisa kita terapkan. Pertama, misi Bapak-bapak dan Ibu rumuskan dulu. Sebetulnya Bapak-bapak itu mau ngapain sih? In the end, Bapak-bapak itu pengen apa? Yang kedua, jangan lupa kita harus menemukan soulmate kita. Karena meneliti itu kalau sendirian babak bundas. Jadi kita harus punya soulmate, kita harus cari teman, kita harus cari kolik. Make a plan, dan yang keempat ini sangat penting. Do not procrastinate. Procrastinate ini adalah menunda pekerjaan. Mau ngetik, buka laptop, main game dulu. That's one of procrastinate. Ya. Mau kapan sih? Oh, deadline-nya ini. Oh, ya udah masih ada waktu. Udah nanti aja deh. Mau tidur dulu, mau ini dulu, dan sebagainya. Artinya procrastinate itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak langsung mengerjakan apa yang harusnya bisa dikerjakan, mengupayakan ke arah sana, tapi justru mengalihkan dengan pekerjaan yang lain. Dan yang nggak kalah pentingnya, appreciate your achievement. Nggak apa-apa kok kalau kita sudah habis publikasi, kemudian memberi penghargaan buat diri sendiri. Beda, macam-macam beda. Masing-masing beda caranya. Jadi ada ya tergantung tadi, basic, tergantung need-nya, tergantung levelnya ada di mana. Kemudian, ini 7 hal kalau teman-teman ingin meningkatkan budaya penelitian untuk mahasiswa, terutama yang undergraduate research. Ya, jadi yang pasti ini
begin with your mission statement ini nanti yang akan mengelompokkan mahasiswa itu punya riset payungnya ada di mana. Oh, kalau mau bicara terkait dengan aku nggak ngerti, diet misalkan, itu spesialisasinya Bu Anti. Oh, berarti nanti Bu Anti akan mengembangkan ini risetnya. Mahasiswa akan mengerucut ke sana. Yang kaitannya dengan pola makan, oh ini itu. Ini misinya. Ini harus di state supaya mahasiswa tahu kepakaran kita ada di mana. Sehingga nanti kayak semut gitu loh. Dia akan mencari gulanya gitu kan, kayak laron mencari lampunya gitu. Kemudian membentuk grup, kemudian mulai dari yang kecil. Mulai dari yang simple, mulai dari yang sederhana, nggak usah terlalu muluk-muluk dulu. Karena itu nanti yang akan membuat kita semakin semangat karena kita punya achievement. Kemudian saling berdiskusi seperti kondisi saat ini, kemudian saling berdialog, saling mencari tahu, mencari nasihat dari yang lainnya, kemudian masukkan ke dalam kurikulum. Nih, kalau di undergraduate, metode penelitian memang sudah ada, saya lihat di kurikulum, tapi lihat CPL-nya. Sampai proposal aja atau sampai meneliti? Kalau sampai meneliti, mau nggak mau dosennya pasti akan ikut meneliti. Trust me. Karena nggak mungkin dosen itu kemudian ngajar tapi ngomong sesuatu yang nggak dilakukan gitu loh. Kayaknya nggak banget gitu rasanya kalau dia nggak menyampaikan itu ke mahasiswanya gitu ya. Celebrate achievement tetap, dan kemudian mendesain effective measure untuk keberhasilan tadi, evaluasinya. Kenapa sih celebrate ini berkali-kali muncul di beberapa tempat? Karena kadang kita lupa bahwa diri kita juga perlu diapresiasi. Kalau diri kita sendiri tidak mengapresiasi diri kita sendiri, mengharapkan orang lain, aduh. Kalau kita aja nggak ngehargain diri kita sendiri, apalagi orang lain, jangan salahin orang lain kalau nggak ngehargain kita, gitu loh konsepnya. Jadi semua datangnya dari kita, ya kita harus menikmati apa yang datang ke kita, gitu. And then ini tips aja. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan ada siklus itu ya, ada siklus meneliti. Ini bisa diberikan pada mahasiswa. Jadi ketika masih berada pada step pertama, targetnya menentukan topik, target datanya kapan, tanggalnya. Kemudian kalau sudah support ini target tanggalnya kapan. Nanti ini ajarin mereka untuk komitmen dengan jadwal yang ada. Saya kalau bimbing skripsi bikin ini. Jadi saya selalu paparin, ini rencana saya, kamu bisa ngikutin nggak? Saya bilang, kalau nggak bisa, silakan cari pembimbing yang lain. Saya nggak mau membimbing skripsi lebih dari 1 semester. Saya selalu begitu. Tesis, saya nggak mau membimbing tesis lebih dari 2 semester. Selalu saya buatkan seperti ini, kalau kalian on board, ayo. Kalau nggak, please, nggak apa-apa. Cari yang lainnya. Karena kan kesibukan kita pasti berbeda gitu. Karena saya juga harus mengatur ritme saya, untuk mereka juga harus mengatur ritme mereka. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Closing remark-nya, knowing yourself, yuk bercermin, understanding your limit, nggak semuanya harus terima, kita bukan palu gada, create your own needs, dan make it possible, dan jangan lupa tetap bersenang-senang dan berbahagia. Itu barangkali Bu Anti, terima kasih. Mohon maaf kalau lebih 1 menit atau 2 menit.